Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pertemuan kelima. Pada pertemuan kelima kali ini kita akan membahas cara membuat prisma dan limas menggunakan GeoGebra. Nah, perlu diketahui dulu bahwa prisma dan limas ini merupakan jenis dari bangun ruang sisi datar. Nah, tapi prisma dan limas mempunyai perbedaan. Nah, jika prisma itu merupakan suatu bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang sama dan sebangun atau kongruent dan sejajar. Nah, sedangkan kalau limas itu merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segitiga ataupun segi banyak berbagai alas dan beberapa buah bidang berbentuk segitiga berbagai bidang tegak yang bertemu pada satu titik puncak. Nah, jadi kalau perbedaannya, kalau misalnya prisma itu alasnya berbentuk segitiga, maka sisi atasnya juga berbentuk segitiga. Nah, kalau limas itu alasnya berbentuk segi apapun, segitiga, segi empat dan lain-lain, tapi dia tidak mempunyai sisi atas yang sama bentuknya seperti alas. Nah, dia itu berupa mempunyai titik puncak. Nah, langsung saja ya kita ke langkah praktikumnya. Yang pertama kita buat terlebih dahulu judulnya prisma dan limas. Nah, langsung saja di sini pertama kita akan membuat dua buah titik. Yang pertama itu kita buat koordinatnya negatif 4, negatif 2. Lalu enter. Kemudian kita buat lagi negatif 1, negatif 2. Lalu enter. Nah, setelah itu kita di sini membuat slider. Minnya 3, maxnya 7, incrementnya 1. Lalu kita klik OK. Nah, kita di sini akan membuat poligon yang bergantung pada dua buah titik ini dan juga slider. Nah, kita ketikkan pada input bar poligon A, B, A. Lalu enter. Nah, ketika slider ini geser, maka bentuk poligonnya juga berubah ya, ini bangun datarnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan membuat titik ya. Yang pertama ini kita akan membuat prismanya itu di 2 dimensi grafik. Nah, baru nanti cara kedua kita buat di 3 dimensi grafik. Nah, kita buat titik di sini negatif 4,2. Lalu kita buat langsung prismanya, yaitu kita pilih poly 1, M. Lalu enter. Nah, maka di sini ketika slidernya kita geser, nah maka di sini prismanya juga akan mengikuti bentuknya ini prisma segi 7, segi 6, segi 5, segi 4 dan segi 3. Lalu di sini kita bisa ubah warna prismanya. Kita ubah di sini misalkan warna biru. Opacity-nya kita ganti, kita kecilkan opacity-nya. Lalu sesudah itu kita akan membuat prisma dengan menggunakan grafik 3 dimensi. Nah, di sini kita ketikkan pada input bar yaitu 1, negatif 3. Lalu buka kurung lagi, kita buat titik lagi 3, negatif 3. Lalu di sini kita akan membuat slider lagi. Kita buat slider. Nah, di sini minnya 3, maxnya 5, incrementnya 1. Kita klik OK. Nah, maka di sini akan muncul ya nama slidernya slider C. Lalu kita buat poligon lagi. Poligon berarti di sini T, U, C. Lalu enter sama ya, ini di sini juga bergantung pada slider nih. Segi 5, segi 4, segi 3. Lalu di sini kita buat prismanya. Prismanya berarti kita gunakan poly 2, bergantung pada slider C. Lalu enter. Maka di sini akan muncul ya prisma O. Nah, untuk melihat tampilan prismanya kita bisa menggunakan 3 dimensi grafik. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita geser nih prisma segi 4, prisma segi 5. Nah, tergantung yang ditanyakan pada soal. Nah, lanjut di sini kita akan menentukan luas permukaan dan juga volume dari prismanya. Nah, di sini kita lihat dulu rumusnya. Di sini saya udah buat catatan. Di sini rumus luas permukaan dan volume prisma dan juga ada limas. Nah, kita fokus ke prisma. Yang pertama untuk luas permukaan itu 2 dikali luas alas plus luas selimut, atau bisa kita buat rinci
2 dikali luas alas plus keliling alas kali tinggi prisma. Untuk volumenya luas alas kali tinggi prisma. Nah, di sini kita tentukan terlebih dahulu luas permukaannya ya. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan bantuan toolbar segmen. Nah, kita kan di sini 2 dikali luas alas, berarti kan luas alasnya itu kan segitiga ya, luas segitiga. Nah, kita tentukan dulu panjang sisi segitiganya. Kita hubungkan dari T ke U, kemudian U ke W, dan W ke T. Nah, ternyata benar ya, terbukti sisinya sama semua, panjangnya 2 satuan. Nah, kemudian untuk tingginya juga bisa di sini, yaitu 1,73. Nah, kemudian selanjutnya apa nih? Yaitu tinggi si prismanya. Nah, bisa di sini. Nah, tingginya 3. Nah, di sini kita bisa ubah namanya jadi tinggi prisma. Oke. Nah, kemudian di sini kita ketikkan pada input bar luas permukaan prisma sama dengan, tadi kan rumusnya berarti 2 bintang. Nah, kemudian buka kurung luas alasnya berarti di sini yang mana nih? Kita pakai luas segi 3. Nah, maka di sini N1 sebagai alas. Kemudian tingginya yang mana nih? Yang 1,73, berarti bintang R underscore 1. Nah, ingat ya, rumus luas segitiga itu ada setengahnya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di sini tambah dengan keliling alas. Keliling alas yang mana nih? Berarti yang N1 P1 Q1. Nah, berarti di sini N underscore 1 plus Q underscore 1 plus P underscore 1. Kemudian di sini dikalikan dengan tinggi si prismanya. Tinggi prismanya yang mana nih? Tinggi prismanya adalah yang ini, tulisan tinggi prisma tadi udah kita ubah. Ini ya. Oke, lalu sudah kita cek dulu benar atau tidak. Nah, ternyata betul ya, rumusnya seperti ini. Kemudian enter. Luas permukaan prisma. Sebentar. Sini kita cek terlebih dahulu. 2 dikali luas alas, oke. 2 dikali dengan luas alas 1/2. Nah, di sini ya. Tadi mengetikkannya 1.2, harusnya 1 garis miring 2 karena di sini rumusnya adalah setengah ya. Kan rumus luas segitiga itu adalah setengah dikali alas kali tinggi. Oke. Nah, kemudian lanjutnya kita akan menentukan volume. Nah, maka kita bisa ketikkan pada input bar volume prisma sama dengan, nah, di sini kita lihat nih rumusnya apa nih? Rumusnya luas alas ya. Luas alas dikali tinggi prisma. Nah, ingat luas alas tuh berarti luas segitiga. Nah, di sini tuh kita sudah tidak perlu lagi ya, bisa langsung ya, tidak perlu menggunakan rumus secara detail. Kan tadi sudah tahu ya, rumus luas alasnya itu kan setengah alas kali tinggi. Nah, di sini sebenarnya udah ada nih luas alasnya, yaitu yang dinamakan poli 2. Nah, alias poligon yang kita buat ini adalah poligon segitiga. Ini nilainya luasnya 1,73. Nah, jadi sudah ada di algebranya. Nah, maka langsung saja volume prisma sama dengan poli 2 dikali langsung tinggi prismanya. Karena kan ini poli 2. Nah, kita gunakan poli 2. Nah, ini luasnya ya 1,73. Tinggi prisma. Enter. Maka di sini volumenya 5,2. Nah, berarti benar ya 5,2. Nah, kemudian di bagian algebra prismnya juga 5,2. Kalau sama berarti hasilnya benar. Nah, itu untuk mengeceknya. Nah, kemudian di sini segmen-segmennya bisa kita sembunyikan terlebih dahulu. Yang sudah kita buat. Nah, ini kita sembunyikan. Nah, kemudian selanjutnya di sini opacity prismanya bisa kita kurangi terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa membuat jaring-jaringnya. Kita gunakan toolbar net.
lalu kita klik pada salah satu rusuknya. Nah, maka di sini akan muncul ya jaring-jaring si prismanya. Nah, ini ketika kita geser, maka akan menutup kembali membentuk prisma. Ini akan membuka jaring-jaring prismanya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk mengecek apakah luas permukaan dan volume yang tadi kita buat itu benar, kita bisa langsung menggunakan toolbar volume. Yang pertama kita cek dulu ya volumenya benar atau tidak nih, 5,2. Nah, kita klik volume, lalu di sini kita klik pada prismanya ya, salah satu rusuk prismanya. Nah, ternyata benar ya. Di sini volumenya O, yaitu O itu prismanya sama dengan 5,2. Nah, ini benar ya, volume prismanya adalah 5,2. Nah, kemudian di sini kita bisa ngecek juga luas permukaan dari si prismanya. Kita pilih toolbar area. Nah, tapi caranya ini kita gunakan jaring-jaring yang ada, kita manfaatkan, kita klik semua bagian dari permukaan jaring-jaring ini, kita klik, klik, klik. Nah, maka di sini ada luas masing-masing areanya. Nah, maka kita bisa ketikkan pada input bar, yaitu 6 plus 6 tambah 1,73. Ini kita jumlahkan semua ya. Tambah 6 ditambah 1,73. Enter. Nah, hasilnya sama ya, 21,46. Maka terbukti bahwa luas permukaannya yang tadi kita buat di input bar itu benar. Seperti itu. Nah, ini bisa kita sembunyikan. Nah, ini gunanya untuk mengecek ya. Nah, kemudian selanjutnya kita buat kesimpulan. Luas permukaan prisma sama dengan, nah pilih, kita cari objek, kita pilih yang luas permukaan prisma. Nah, yang ini satuan persegi, kemudian volume prisma sama dengan, kita pilih objek, kita cari volume prisma. Ini satuan kubik. Baik, oke. Ini ya. Nah, lalu lanjut kita buat checkbox. Oh ya, teman-teman, di sini kan ada beberapa bagian yang dibuat otomatis oleh program GeoGebra-nya ya. Nah, supaya kalian tidak satu-satu pada select objek pas pembuatan checkbox, nah kalian bisa langsung tampilkan juga yang pembuatan otomatis oleh GeoGebra-nya pada algebra-nya. Nah, caranya gimana? Caranya kita klik nih yang icon ini yang paling pojok nih, bawah panel algebra, kita klik. Nah, maka di sini akan muncul ya yang sudah dibuat oleh program komputer. Nah, maka banyaknya di sini. Nah, ini age, kemudian face itu buat otomatis oleh program GeoGebra-nya. Jadi kita bisa langsung buat checkboxnya, kliknya pada algebra. Nah, ini kita sembunyikan semua ya, kecuali teks judul. Langsung saja di sini kita buat checkbox. Captionnya prisma, kita sembunyikan semua kecuali teks judul, B, kemudian A, C, U, yang bundaran birunya aja ya kita sebutkan. Berisi prisma.
Nah, di sini ingat ya, teks 1 jangan disembunyikan karena merupakan judul. Sudah semua ya. Oke, lalu langsung saja kita klik apply. Cek. Nah, benar ya, semuanya hilang, berarti betul ya. Oke, ini adalah cara untuk membuat prisma. Nah, selanjutnya adalah cara untuk membuat limas. Nah, langsung saja di sini kita ketikkan pada input bar, yaitu di sini kita akan membuat titik pusatnya 0,0. Maka kita buat potongan dari sumbu X dengan sumbu Y. Berarti kita ketikkan intersect. Ingat ya, potongan apa? Intersect ya. Kurung Y aksis, X aksis. Lalu enter. Maka di sini akan muncul titik T1. Nah, kemudian kita akan buat titik yang selalu berada di sumbu X. Maka kita ketikkan poin buka kurung X aksis. Lalu enter. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat titik, yaitu koordinatnya 4, negatif 4,0. Enter. Bisa kita cek ya di sini. Kemudian di sini kita akan membuat titik yang selalu berada pada sumbu Y, berarti poin buka kurung Y aksis. Ingat ya, kalau berada pada sumbu X aksis, Y aksis, dan Z aksis. Lalu enter. Nah, kemudian di sini kita geser terlebih dahulu. Kita akan membuat piramid ya. Untuk membuat limas, ingat ya, toolbarnya piramid. Kalau misalnya prisma, kita gunakan toolbar prism, atau input barnya kita ketikkan di sini limasnya itu piramid. Maka di sini ada T1, U1, W1, V1. Maka di sini kita ketik piramid buka kurung ya. Di sini kita lihat dulu, cek dulu ada titiknya ada berapa, 4. Nah, berarti kita buat lagi yang sumbu Z, yaitu 2, negatif 2,4. Seperti ini ya. Baru kita buat piramid ini. Pokoknya di sini kita akan membuat limasnya segi 4. Buka kurung. Maka di sini U underscore 1, T underscore 1, W underscore 1, V underscore 1. Nah, di sini Z underscore 1. Nah, seperti ini ya. Ingat titik-titiknya semuanya ada 5 ya. Karena termasuk di sini adalah puncaknya. Lalu enter. Nah, di sini kita akan membuat 5 segi 4. Nah, di sini kita rapikan terlebih dahulu ya. Nah, oke, bentar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini 5 segi 4. Nah, lanjut di sini kita akan membuat slider ya, 2 buah slider. Namanya C1, min-nya itu negatif 0,1, max-nya adalah 4,1, increment-nya adalah 0,5. Lalu oke. Kita buat slider satu lagi. Di sini min-nya negatif 0,1, kemudian max-nya 6,1, increment-nya 0,5. Lalu klik OK. Seperti ini. Nah, lalu di sini kita akan membuat bidang ya. Bidang yang disesuaikan dengan slider. Yang pertama kita kaitkan dengan slider C1. Maka kita ketikkan di sini C sama dengan C underscore 1. Lalu enter. Kita di sini akan membuat potongan bidang yang telah dibuat dengan menggunakan input bar. Nah, jadi ada cara lain kalau waktu pas materi kubus dan balok itu kan menggunakan menentukan perpotongan atau irisan bangunan itu kan langsung menggunakan toolbar intersect ya. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan input bar. Nah, di sini kita akan membuat irisan limasnya, perpotongan bidang dengan limasnya, yaitu menggunakan cara input bar, yaitu kita ketikkan intersect path. Nah, yang ini buka kurung. Nah, di sini ingat nama bidangnya apa? P2 ya. P underscore 2, koma. Nah, di sini ingat nama limasnya apa nih? Limasnya
piramid yang B1. Lalu enter. Nah, maka di sini akan muncul ya potongan bidangnya atau irisan limasnya berbentuk seperti ini ya. Nah, ini kita geser ini. Nah, kemudian lanjut kita akan membuat irisan limas yang lain ya. Di sini kita buat bidang lagi, Z sama dengan Y plus, nah tergantung dengan slider D, maka Y plus D underscore 1. Tuh, enter. Nah, ingat intinya tuh persamaan umum bidang tuh AX plus BY plus CZ sama dengan D. Dan disesuaikan dengan persamaan bidang di soal yang diminta ya. Nah, di sini ada poli 3. Nah, sama caranya berarti di sini kan ada Q2, berarti kita buat irisannya perpotongan bidang dengan bangun limasnya, intersect kurung Q underscore 2, nah nama limasnya apa di sini kita lihat lagi, kalau misalnya kalian lupa berarti B underscore 1, lalu enter. Nah, maka di sini ada poli 4 ya, seperti itu ya. Nah, di sini juga silakan kalian sembunyikan bidang-bidangnya, kemudian titik-titik yang sudah kalian buat juga disembunyikan ya, yang tadi ada T, U, I, W, Z. Nah, silakan disembunyikan. Kemudian bidangnya irisan limasnya kalian kan di sini ada 2 irisan, nah warnanya dibedain, opacity-nya ditajam. Nah, kemudian yang ini juga sama. Nah, kemudian limasnya juga bisa kita ubah warnanya di sini, misalnya warna hitam ya, itu juga bisa. Terserah kalian ya, sebenarnya kasih kalian aja ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ketika slidernya kita geser saya C1, maka irisannya juga akan berubah sama yang D1 juga, irisan limasnya berubah seperti ini ya. Yang C juga sama. Nah, lanjut di sini kita bisa membuat jaring-jaring prisma limasnya. Nah, kita ke toolbar piramid, biasa kita pilih toolbar net, lalu kita klik pada salah satu rusuknya, maka di sini akan muncul ya adalah bentuk dari jaring-jaring si prismanya, si limasnya seperti ini ya. Nah, jaring limas seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa ya dicoba-coba sendiri untuk membuat luas permukaan dan juga volume dari limasnya ya, menggunakan rumus ini yang sudah tersedia. Nah, caranya sama kayak membuat rumus luas dan volume prisma ya, kita menggunakan bantuan toolbar segmen. Nah, silakan bisa teman-teman coba sendiri ya. Nah, langkah selanjutnya kita buat checkbox. Captionnya limas. Nah, di sini kita bisa tampilkan ya yang dibuat oleh program GeoGebra-nya di Algebra supaya memudahkan. Nah, seperti ini. Maka yang disembunyikan itu adalah semuanya kecuali teks judul dan juga checkbox prisma. Nah, boolean value jangan disembunyikan, maka U1 disembunyikan, C, D, O, kemudian A2, B2, pembuatan checkbox ini tujuannya supaya lebih rapi teman-teman dan lebih menarik.
teks judul jangan lupa ya, jangan disebutkan. Nah, harus sembunyi semua ya, apa benar ya. Ini juga ingin kita tampilkan semuanya. Nah, teman-teman juga bisa ubah warna background 3 dimensi grafiknya, kreasi kalian. Dan ini juga ini ketika kita ingin buka ini prisma seperti ini, ada jaring-jaring, kemudian prisma versi 2 dimensi, ada juga luas permukaan dan volumenya, kemudian ini limas ya, ada jaring-jaringnya, ada irisan limas. Nah, teman-teman juga bisa untuk menentukan luas dan volumenya. Silakan dicoba-coba sendiri ya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan hari ini. Silakan teman-teman bisa berlatih secara mandiri, dicoba-coba. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.